Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih bertemu dengan saya dalam kajian hadis. Pada kajian kali ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam ilmu hadis. Mungkin hal ini bukan suatu yang baru tapi suatu yang umum diketahui. Tapi alangkah baiknya kita mengulang lagi. Pengertian yang pertama berkenaan dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad menurut bahasa berarti sandaran, tempat kita bersandar. Misalnya surat hutang ya juga dinamai dengan sanad yang berarti dapat dipegang atau dipercaya dengan adanya surat hutang. Kemudian kaki bukit atau gunung juga disebut dengan sanad. Nah, sanad jamaknya dari asnad dan sanadat. Kemudian menurut istilah ahli hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Misalnya apabila seorang perawi berkata dikabarkan kepadaku oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka perkataan perawi itu dikabarkan kepadaku oleh Malik hingga sampai kepada bersabda Rasulullah. Nah, inilah yang dinamakan dengan sanad. Sanad disebut juga dengan tariq dan wajh. Tetapi kadang-kadang sanad juga dimasukkan isnad. Kita masuk pada isnad. Ada istilah isnad, ada istilah musnid dan musnad. Apa itu isnad? Isnad menurut bahasa yaitu menyandarkan. Tetapi menurut istilah adalah menerangkan sanad hadis atau jalan menerima hadis. Saya ulang lagi, isnad dari sisi ilmu bahasa adalah menyandarkan. Kemudian arti saya isnadkan hadis, ya misalnya, saya sebutkan sanadnya. Artinya saya sebutkan sanadnya, saya terangkan jalan datangnya atau jalan sampainya kepada saya. Nah, orang yang menerangkan hadis dengan menyebut sanadnya artinya dinamai dengan musnid. Jadi musnid itu adalah orang yang menerangkan hadis dengan menyebut sanadnya. Hadis yang disebut dengan diterangkan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah maka dinamai musnad. Ya, hadisnya namanya musnad, tapi orangnya namanya musnid. Orang yang menerangkan hadis dengan menyebut sanad namanya musnid. Hadisnya namanya musnad. Juga dinamai dengan musnad sesuatu kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan segala hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dalam satu bab dan yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dalam bab yang tersendiri pula. Nah, itu seperti itu dinamakan dengan seperti misalnya musnad Imam Ahmad, ya. Sekali lagi, musnad suatu kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan segala hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dalam satu bab dan yang diriwayatkan oleh sahabat lain pada bab yang lain, bab tersendiri, maka hal itu sebagaimana seperti dalam musnad Imam Ahmad. Sebagai contoh, kata isnad tidak dimusanakan dan tidak dijamakkan. Dalam hal ini maksudnya apa? Apabila dimaksudkan dengan isnad sanad sendiri, artinya ditatsniyahkan. Dikatakan isnadani dan dijamakkan. Dikatakan asanid, yakni asnad, perkataan sanad dimusanakan dan tidak dijamakkan.
Tidak dikatakan hadis ini mempunyai asnad, artinya enggak. Tidak dikatakan mempunyai beberapa sanad, hanya dikatakan mempunyai asanid. Kemudian kita masuk pada istilah yang selanjutnya, yaitu matan. Apa yang disebut dengan matan? Matan menurut bahasa artinya punggung jalan atau muka jalan. Misalnya tanah yang keras dan tinggi. Nah, kalau matan kitab ialah bagian kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan. Jamak dari matan adalah mutun. Kata matan dalam ilmu hadis ialah maksudnya adalah penghujung sanad. Oke, kita sudah menerangkan apa itu sanad, isnad, musnad, matan. Kemudian yang terakhir yaitu riwayat, tahrij, dan ihtiraj. Riwayat menurut bahasa adalah memindahkan dan menukilkan berita dari seseorang kepada orang lain. Menurut ilmu hadis, artinya apa? Memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam kumpulan hadis. Nah, pemindahan hadis dinamai rawi. Rawi pertama ialah sahabat dan rawi terakhir ialah yang membukukannya, misalnya Bukhari. Nah, beliaunya ini disebut dengan rawi terakhir bagi kita yang membaca itu. Nah, kita masuk pada pengertian tahrij. Tahrij menurut bahasa ialah mengeluarkan sesuatu dari satu tempat. Ya, jamaknya tahrij. Menurut istilah artinya apa? Pertama, mengambil sesuatu hadis dari suatu kitab. Mengambil sesuatu hadis dari suatu kitab, lalu mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu. Orang yang mengerjakan hal itu dinamakan dengan mukharrij atau mustahrij. Sementara pekerjaannya dinamai istikhraj, tahrij, dan ihtiraj. Fi'ilnya kharaja, akhraja, dan ikhtiraja. Ini adalah pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, tahrij adalah menerangkan bahwa hadis itu terdapat dalam suatu kitab yang dinukil ke dalamnya oleh penyusunnya dari suatu kitab lain, seperti misalnya kita katakan akhrajahu al-Bukhari, dinukilkan ke dalam kitabnya al-Bukhari. Hadis tersebut dalam kitab al-Bukhari maksudnya. Nah, orang yang mengerjakan dinamai mukharrij. Mukharrij ya, orang yang mengerjakan dinamakan dengan mukharrij. Fi'ilnya kharaja, akhraja. Makna yang ketiga dari tahrij adalah menerangkan perawi dan derajat hadis yang tidak diterangkan. Sekali lagi, pengertian tahrij yang pertama, mengambil sesuatu hadis dari suatu kitab, lalu mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu. Yang kedua, menerangkan bahwa hadis itu terdapat dalam suatu kitab yang dinukil ke dalamnya oleh penyusunnya dari suatu kitab lain. Yang ketiga, maknanya menerangkan perawi dan derajat hadis yang tidak diterangkan. Demikian tadi sekilas tentang pengertian sanad, isnad, musnad, musnid, kemudian matan, riwayat, tahrij, dan ihtiraj. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.